Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai materi ya, persiapan Olimpiade, yaitu berkenaan dengan sifat koligatif larutan. Ya, ini materi itu diajarkan di kelas 12 semester 1, gitu ya. Namun di sini kan kalian kelas 10-11, jadi adalah hal yang baru dan juga pengaplikasian dari stoichiometry. Oke, pertanyaannya yang paling pertama itu apa sifat koligatif? Koligatif. Oke, secara singkat, definisi dari sifat koligatif itu adalah sifat larutan. Jadi kita fokus ke larutan ya. Sifat larutan yang hanya ditentukan atau mungkin bisa dikatakan dipengaruhi gitu ya oleh jumlah zat terlarut. Ya, oke. Jadi kalau nanti ditanya apakah jenis zat itu mempengaruhi, tidak. Jadi yang mempengaruhi untuk sifat koligatif itu hanyalah jumlah zat terlarut. Ya, yang pertama kita bahas. Jumlah zat ini terkadang didefinisikan mungkin ya nanti bisa jadi dalam konsentrasi baik berupa molaritas M1 atau molalitas atau fraksi mol ya. Nah, memang ini apa? Nah, ini kita kenal dengan istilah molaritas. Kalau ini kita kenal dengan istilah molalitas pakai L. Kalau ini kita istilahkan dengan fraksi mol. Ketiga ini tentu berbeda secara fokusnya. Kalau molaritas itu lebih fokus ke volume. Kalau molalitas itu lebih fokus ke massa. Kalau fraksi ya kayak fraksi gitu ya bagian-bagian. Nantinya kita akan cari. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, larutan itu merupakan suatu campuran yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Ya. Nah, berarti ada yang dilarutkan, ada yang tidak, gitu ya. Namun pada umumnya zat larut itu ialah zat yang paling sedikit yang tambahkannya, gitu ya. Sedangkan pelarut yang soal-soal itu seringkali menggunakan kalau dia polar itu air, kalau dia polar itu kayak benzen dan lain sebagainya. Oke, contoh. Nah, maka dari itu, dari kedua ini akan muncul istilah dari konsentrasi di atas. Jadi, nanti kita akan selalu melibatkan konsentrasi tersebut. Nah, berikutnya, sifat koligatif itu, kalau kita bagi gitu ya, ada 4 sifat. Ya, sifat koligatif itu ada 4 sifat. Yang pertama, itu ada sifat yang itu penurunan tekanan uap atau lambangnya itu delta P. Ya. Yang kedua itu adalah kenaikan titik didih. Dilambangkan dengan delta TB. B itu dari kata boiling. Ya. Lalu berikutnya adalah penurunan titik beku. Dilambangkan dengan delta TF dari kata freeze. Ya. Dan terakhir adalah tekanan osmosis. Ya. Lambangnya apa, Pak? Lambangnya itu adalah Pi.
Nah, dari keempat ini mereka semua melibatkan konsentrasi beragam, gitu ya. Kalau delta P itu rumus yang digunakan, langsung aja ya kita ke rumus, tidak bertele-tele gitu ya kayak yang lain, karena ini bukan materi kelas 12 ya, kita ke aplikasi. Jadi kalau ke rumus delta P ini ada dua rumusnya. Ada delta P sama dengan P0 atau ini XT dikali P0. Apa itu XT? Fraksi mol. Nah, P-nya itu terlarut. Atau boleh kalian gunakan rumus P sama dengan XP, berarti fraksi mol pelarut dikali P0. Gitu ya. Nah, di mana dengan catatan XT ditambah XP ini akan sama dengan 1. Jadi, konsentrasi yang terlibat dalam tekanan uap itu adalah fraksi mol X. Sedangkan pada titik didih itu yang terlibat adalah delta TB sama dengan M kecil, berarti molalitas ya. KB dikali dengan I. Apa itu I? Nanti kita bahas ya. Nah, ini karena dia kenaikan, maka titik didihnya itu akan sama dengan titik didih apa ya, murninya ditambah dengan perubahan titik didih yang kecil. Oke. Sekarang titik beku. Nah, itu adalah rumusnya delta TF sama dengan M. Oh, sama ya berarti ya. M kali KF dikali dengan I. Nah, sama dia menggunakan molalitas, di mana TF titik bekunya itu karena dia penurunan, berarti TF0 itu dikurangi delta T. Kalau kenaikan ditambah, ya. Nah, osmosis itu berkaitan dengan konsentrasi molaritas kepekatan. Ya, jadi rumusnya apa? Pi sama dengan M R T. Ya. Nah, ini semua berkenaan dengan konsentrasi. Ini X, ini M, ini M juga, ini M besar. Oke. Nah, sampai sini ini rumus yang perlu kalian catat ya. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke sifat yang pertama terlebih dahulu. Ya. Sok boleh di-screenshot dulu, silakan. Ya. Soalnya oke. Kita masih konsep ya hari sekarang ya, nanti kita ke aplikasi soal. Oke, pertama, sifat yang pertama pada sifat koligatif larutan itu adalah penurunan tekanan uap. Pak, kenapa enggak kenaikan tekanan uap? Nah, kita akan bahas. Nah, pertama, Bapak buat simpan air, dia murni ya, dalam sebuah gelas. Ingat nih, air itu warnanya biru ya. Ini air. Ini hanya representatif saja. Lalu dibandingkan dengan gelas yang lain yang diisi oleh air tapi udah dicampur zat yang lain. Anggaplah boleh gula gitu ya dan lain sebagainya, sehingga di sini partikel airnya sendiri gitu ya akan memiliki sebuah tamu gitu ya. Nah, ini gulanya anggap ya. Jadi ini adalah gula gitu ya, dan yang ini adalah air. Namain. Ini disebut dengan air murni. Ini disebut dengan larutan gula. Kenapa larutan? Karena udah dicampur dengan air. Nah, pertama-tama ketika kita lihat air murni ini, secara teori dia itu lama-kelamaan akan menguap. Ya, akan menguap menjadi uap air. Meskipun dalam berlangsungnya dengan waktu yang lama gitu ya, dia akan menguap.
Berarti kecepatan menguapnya itu, anggap dia itu adalah P0 kecepatannya. Itu tekanan uap, jadi si air itu menjadi uap gitu ya. Nah, ini tekanan uapnya. Sedangkan ini ketika air ini mau menguap karena ada gula gitu ya yang bertebaran, sehingga gula ini menghalangi air untuk menguap ya, terhalangi. Jadinya awalnya dia lajunya sangat kencang gitu ya. Karena ada zat pelarut yaitu gula, lajunya itu menjadi berkurang, yaitu terhalang ya. Nah, sehingga secara tekanan uapnya kalau ini katakanlah P0, ini adalah P larutan, maka kalau kita bandingkan P0 itu akan lebih besar dibandingkan P larut. Sekali lagi kenapa? Karena dia menguapnya itu terhalang oleh zat pelarut yaitu gula. Nah, jumlah gula ini akan mempengaruhi tingkat dari tekanan yang terjadi. Kalau gulanya sedikit dibanding gulanya yang banyak, berarti mana yang paling rendah? Yaitu yang gulanya banyak, karena dia terhalang oleh gula yang banyak. Ya, sehingga inilah yang disebut dengan sifat koligatif, di mana sifat ini dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut yang ditubuh. Oke, sampai sini gimana? Dipahami? Ya, gimana? Oke, Insya Allah paham, insya Pak. Allah ya. Oke, ini udah ada 6 orang ya. Sekali lagi itu ya, definisinya seperti itu. Nah, sekarang tadi rumus yang terjadi untuk rumus yang dihasilkan dalam ini adalah ada dua. Yang pertama PL, PL itu adalah P larutan ya, sama dengan XP, fraksi mol pelarut dikali dengan P0. Dikali dengan P0. Oke, ini adalah satu rumus. Yang kedua, kalau nanti kalian ditanya tentang perubahannya, kita pakai rumus yang kedua. Apa rumusnya? Delta P sama dengan XP dikali dengan P0. Nah, berarti kan Pak, untuk kelas 10 nih ya, XT itu kan apa? Kita memang belum bahas ya. Kita gambarkan dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, ini itu disebut dengan tekanan uap larut murni. Jadi yang murninya itu P0. XP merupakan ya fraksi mol zat pelarut. Sedangkan XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Delta P, apa delta P? Karena ada delta berarti namanya perubahan tekanan uap. Kalau PL apa namanya? Tekanan uap larutan. Gitu ya. Oke, kita beranjak sekarang kepada bagaimana kita mencari tahu XT atau XP. Kita lihat, kita masuk ke sedikitnya ke contoh soal yang mungkin simpel gitu ya. Tapi kalau di sebab ini tidak ada yang simpel, pasti koma-koma ya. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Coba ketikkan soal. Sambil belajar tentang XT dan XP. Oke. Soalnya gini. Soalnya. Sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mm Hg dan MR dari urea
60. Hitung titik 2 ya. 1 tekanan uap larutan, dan yang kedua penurunan tekanan ya. Nah, ini soalnya. Nah, oke, kita analisis soal ini. Pertama, di sini terdapat yang namanya zat terlarut. Yaitu siapa? Urea. Kenapa urea disebut zat terlarut? Karena dia dilarutkan ya, ke dalam air. Nah, ini pelarut, ini terlarut, ini pelarut. Oke. Nah, suhunya itu di sini nggak ada faktor suhu, berarti nggak ya, karena suhunya ini sama ya, ada suhu tersebut tadi ya. Nah, ini tekanan uap air murni, berarti ini kita kenal dengan istilah P0. Ini MR ya. Yang pertama kita bahas. 1. Kalian bisa menggunakan rumus yang atas dan yang bawah dua-duanya, atau satu untuk semua boleh. Tapi yang pertama, kita akan belajar tentang fraksi mol. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu mol terlarut dibagi dengan mol total. Ya. Kita hitung sekarang. XT itu ada pada urea. Ya, ini ada pada urea. Nah, berarti kita cari molnya. Emang mol urea berapa? Nah, karena urea yang dimaksud itu memiliki sebuah massa, sehingga rumus mol yang digunakan adalah gram per ml. Gram per ml gitu ya. Dibagi, ini juga sama nih, gram per ml juga. Ditambah gram per ml juga. So, urea itu gramnya 3, berarti 3 per ml-nya 60. Dibagi, ini sama, 3 per 60, karena NT juga. Ditambah pelarut, nah, adalah air. Air gramnya 180. MR air berapa? Air itu H2O, H itu 1, berarti air 18. Nah, kita coba, 3 per 60, berarti berapa nih? Seper 20. Dibagi seper 20 ditambah 10. Ya. Berapa ini? Nah, ini bisa dihitung ketika gitu ya, si pernya itu sama semua. So, 10 jadiin per 20 jadi berapa? Ayo. Berapa? 200. 200, betul. Ya. Masuk ke bawah, berarti seper. Nah, 20-nya bisa lihat nggak, Pak? Bisa dicoret ya. Atau ya udah, jangan dulu coret ya, bisa pusing. Nah, jadi dulu tambahin jadinya 201 per 20. Kereta. Jadi berapa nih sama dengan 1 per 201. 1 per 201. Atau berapa? Coba dihitung. Oh, hitung aja nggak apa. Ya, susah ya hitungnya, agak lama juga sih. So, berapa hitungnya? 0,0049, Pak. 0,0049 ya. Nah, ini XP-nya. Pak, kalau kita ingin tahu XP gimana? Nah, untuk mencari tahu XP, Bapak kotakin ya, supaya kalian tahu cara cepatnya gimana. Nggak perlu ngitung kayak gitu lagi. Kenapa? Karena XP itu adalah kalau dijumlahkan dengan XP jadinya 1. Berarti XP sama dengan 1 min X, XP. 1 min 0,0049. Berapa yuk? 0,9951. Ya. Nah, sekarang next berikutnya. Cari PL satu ya. Masukin rumus boleh. Jadi P larutan sama dengan XP dikali P0.
XP-nya berapa? Kita hitung. Oh, ini ada 0,9951 dikali P0. P0-nya itu 17 mm Hg. Coba kalikan ini berapa? Yuk, berapa? 16,9, Pak. 16,95 ya. Milimeter Hg. Nah, untuk nyari deltanya gimana? Nah, deltanya sendiri boleh kalian hitung kayak tadi gitu ya. Berarti XP kali P0 gitu ya. Kalau mau ini mah. Berarti ini 0,0049 dikali 17 ya. Atau mau kayak gini boleh. Delta P itu secara teori, secara hitungan adalah P larutan dikurangi P0. Dibalik ya. P0 dikurangi P larutan. Oke. Oh, berarti gimana caranya? Ya udah berarti P0 delta P sama dengan P0-nya gimana? Berapa tadi? 17 dikurangi P-nya berapa tadi? 16,915. Jadi berapa? Jadinya 0, berapa nih? 0,085. Coba sama nggak ini kalau dikaliin segini? Penghitungin coba siapa? Sama nggak? Gimana? Udah dapat? Sama nggak? Kalau di aku hasilnya 0,076, Pak. 0,076. 65. Ya. Oke, coba 0, yang lain coba berapa? Sama nggak? Sama, Pak. Sama, berarti kita coba cek. Kok beda ya? Harusnya sama. Oke, kita coba kita kembali yang itu 0,99995. Oh iya, ini bukan 51, 55 ya. Salah. 55 ya. Ini 91 ya. Oh, satu ya, benar satu, sorry, satu ya. Benar. 9991 dikali 17. Hasilnya 16,9847. Revisi dulu ya. 16,98 5 lah ya. Berarti kalau kita hitung ya hasilnya akan sama. Dapat coba kalau dihitung. Ini kalikan tadi 0, 0,0765, Pak. 0,0765. 765, Pak. Iya, Pak. Kalau kita beda atau gimana? Oh, kalau ini ya, ini segitu ya. Bukan. 0,0049 dikali 17, 15 gini. Berbeda ya? 0,0049 dikali 17. Ini ya. 0,0833, Pak. Nah, 17 dikurang 16,985. 0,015. Oh, ya. 17. Ya, ini jadi apa ya? Satu lagi. 1 dikurangi 0,0049. Nah, dikali 17. Oh iya, ini salah ya. Ini salah. Kalau nanti Olimpiade untungnya ada ini ya. Udah ya. Ini udah benar.
Oke. Jadi untuk mencari tahu delta P-nya, kalian bisa pakai cara yang ini atau cara yang paling ujung ya. Hasilnya sama. 8,33 dikurangi 17 ya. 8,33 atau 8,3 ya. Oke, nah itu tentang soal tekan ulang. Disebut dulu sama kalian ya. Oke. Yang berikutnya, yang kedua, sifatnya itu adalah, siapa dulu ya tadi? Kenaikan dulu ya. Kenaikan, oke, kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, untuk ini sama kayak tadi ini ya. Jadi memang tidak berubah gitu ya. Pertama kita akan masak air. Sama masak air yang ditambahin gula atau garam gitu ya. Intinya si air ini akan menguap gitu. Ketika dia dengan jumlah yang sama tapi ada zat larut di dalamnya, maka yang terjadi apa? Si air ini akan susah menguap ya. Ini menguap. Ini menguap dengan mudah. Kalau ini sulit. Kalau sulit menguap, apa yang terjadi? Kita perlu energi yang lebih besar. Sehingga TB0 di sini sama TB larutan ini akan lebih kecil. Nah, kalau kayak gini apa jadinya? Jadilah kenaikan titik didih. Ketika ditambahkan zat lain. Ini tadi gula ya. Ini gula, ini air. Ya, paham ya? Jadi, kalau titik didih itu ialah kan titik didih. Artinya dia titik di mana terjadi perubahan fasa dari cair menjadi gas. Ya, berarti menguap dong. Nah, kalau air dipanasin dia mudah menguap gitu ya. Kalau ini karena ada zat lain menghalangi dia untuk menguap sehingga susah. Maka kita perlu energi atau suhu yang lebih tinggi lagi. Maka TB-nya itu larutan dengan pelarut murni itu akan jauh lebih kecil dibandingkan larutan. Sini paham secara logikanya? Ya. Nah, untuk rumusnya apa? Rumus digunakan itu ialah delta TB sama dengan M kali KB kali I. Kenapa muncul kata I? I itu adalah faktor Van Hoek. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, ketika kalian tahu TB dan TB-nya, maka untuk mencari TBL itu adalah TB0-nya, kita tambahkan dengan delta TB. Itu rumus yang itu. Nah, sekali lagi kita akan tuliskan yang namanya I itu disebut dengan faktor Van Hoek. Ya. Kalau KB itu disebut dengan tetapan bukan basa ya. Bukan basa kalau KB itu ya. Tetapan kenaikan titik didih molal. Kenaikan titik didih molal ya. Kalau M itu namanya molalitas. Kalau ini ialah murni gitu ya. Kalau ini larutan. Kalau ini perubahan. Oke, itu ya untuk ininya. Lagi ya. Nah, bagaimana pengaruhnya untuk perhitungan gitu ya? Ini soalnya hampir sama kayak tadi, tapi ya kita tuliskan saja ya. Soalnya dituliskan. Oke. Sejumlah 9 gram. Sejumlah 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Katanya ya. Titik didih larutan
Jadi jika MR-nya itu adalah 80 dan KB-nya itu adalah 0,52. Ya. Oke, kita coba cek ya. Pertama, ada yang namanya molalitas. Oke. Apa itu molal? Oke, molal itu secara rumus adalah gram per mr dikali 1000 per P. Nah, P ini dikenal dengan massa pelarut ya. Tapi dalam gram ya. Kita cari sekarang M-nya. Berarti kalau gitu gramnya adalah 9 gram. MR dari 18 dikali 1000. Berapa airnya? Airnya 100 gram. Maka kita cari. Oh, ternyata kita coret. Ini 10, ininya 1 dan 2. Berarti ininya sama dengan berapa? 5 ya. 5 molal. Kok 5 lagi? Berapa molal itu? 5 ya? Oke ya. Benar 5? Coba dihitung. Sesuai? 9 bagi 2, 1 per 2, 10, 10 bagi 2, 5 ya. Nah, masuk rumus tadi. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Nah, untuk M-nya tadi dapat 5 dikali KB-nya berapa tadi? KB-nya itu 0,52 gitu ya. Jadi berapa kalau dikalikan? I-nya 1. Kenapa 1? Karena I ini kalau dia non elektrolit, gunakan non ya, maka harganya sama dengan 1. Tapi kalau I-nya itu untuk zatnya itu elektrolit kuat, harus dihafalin ya. Sama dengan ionnya. Jumlah ion ya. Jumlah ion. Kalau lemah itu di antara. Kalau dia lemah, maka nanti akan muncul alfa. So, coba dikalikan 5 kali 0,52 berapa? Oh iya, sorry ini salah ya. Ini salah 10 ya. Berarti ini 0,5 berarti ya. So, kali I jadi berapa? 0,5 kali 0,52. 0,26 bukan? 0,26, Pak. Nah, gitu ya. Berarti kalau ditanya TB larutan, apa rumusnya? Berarti TB0 ditambah delta TB. Sekarang air mendidih pada berapa derajat? Air mendidih secara teori di buku. Itu pada suhu 100 derajat. Maka TB0-nya adalah 26 karena dia adalah air. Maka TBL-nya berapa ketika tambahkan delta TB? Jadinya 100,26 derajat Celcius. Ya. Nah, untuk I ini kita akan bahas sekarang ya. Nah, untuk nanti kalau ketemu dengan gula gitu ya, urea gitu ya, alkohol, itu harga I-nya itu sama dengan 1 aja. Ini yang sering muncul gula urea ya. Tapi kalau kayak asam kuat gitu ya, basa kuat, gitu, terus ada garam gitu ya, maka harga I-nya itu akan sama dengan jumlah ionnya. Contoh ya, kayak NaCl, berarti I-nya itu akan sama dengan 2. Atau kayak K2O gitu ya, maka I-nya itu akan sama dengan 3, dan lain-lain. Kalau lemah, nanti di soal akan diketahui alfanya. Oke, terpenting kalian tahu delta-delta ini harus dihafal. Semakin banyak zat pelarutnya, maka TB-nya itu akan semakin besar. Sorry, delta TB-nya itu akan semakin besar atau semakin kecil, coba. Coba ya. Ketika gulanya ini makin banyak, apa yang terjadi pada delta TB? Apakah dia makin besar atau makin kecil? Yuk. Nah, cek sini ya, gramnya nih, kalau kita gramnya nambahin, jadi 18. Berarti molalnya jadi berapa? Jadinya 0, jadinya 1.
berarti molalnya I sendiri akan jauh lebih besar. Maka semakin besar zat larut akan membuat titik didihnya itu akan semakin besar. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke Zoom kedua ya. Nanti kalian join lagi di link yang sama ya. Oke, ini udah berakhir.